Sayyidatuna Fatimah anak Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Imam Nawawi? Imam Nawawi ini ahli hadis, bukan ustadz, bukan anggota MUI, bukan orang sembarangan, bukan orang ormas. Imam An-Nawawi meninggal tahun 676. Ingat, 676. 100 tahun sesudah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sahih Muslim disyarah oleh Imam Nawawi. Di mana-mana orang mengkaji kitab kuning, belajar hadis, yang dikaji kitab Imam Nawawi. Pertama, kitab paling kecil 40 hadis, Arba'in Nawawi. Baca Riyadhus Shalihin Nawawi. Baca kitab Al-Azkar Nawawi. Masuk kitab fikih yang paling besar, Majmu' Syarah Muhazzab Nawawi. Raudhatul Talibin wa Umdatul Muftin Nawawi. Apa kata Imam Nawawi? Tidak ada ulama yang karomahnya lebih banyak melebihi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau ada ulama sehebat Imam Nawawi mengakui kewalian Syekh Abdul Qadir Jilani, hafal hadis, ahli fikih, Sahih Muslim itu di kepalanya semua, ahli hadis, ahli fikih, mengakui. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Syekh Abdul Qadir Jilani, namanya Imam Nawawi. Tiba-tiba ada ustadz hafal hadis kalau laptopnya hidup, meragukan Syekh Abdul Qadir Jilani. Menurut saya, Syekh Abdul Qadir Jilani ini masih diragukan keilmuan dan kewaliannya. Kira-kira jamaah ikut Imam Nawawi atau Ustadz Al-Laptopi tadi? Ikut mana? Ikut Imam Nawawi? Saya tak ada maksa. Terserah mau ikut siapa. Mau ikut iblis pun ikutlah. Faman syaa falyu'min. Siapa yang mau beriman silakan. Wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau kafir pun silakan. Kursi di neraka masih banyak kosong. Imam Nawawi mengatakan, dari para periwayat yang percaya, yang terpercaya, yang thiqah meriwayatkan kepada kami, kata Imam Nawawi, tidak ada wali Allah yang lebih banyak karomahnya melebihi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itulah mengapa salah satu alasan orang biasanya malam Jumat, tahlilan, sholawatan, acara maulid, mengirimkan Al-Fatihah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada ulama besar dari kalangan mazhab Syafi'i, namanya Imam Al-Izz bin Abdissalam. Namanya Imam Al-Izz bin Abdissalam. Apa kata Imam Izz bin Abdissalam? Ada wali Allah karomahnya diriwayatkan satu orang. Ada wali Allah karomahnya diriwayatkan dua orang. Ada wali Allah karomahnya diriwayatkan tiga orang. Tapi Syekh Abdul Qadir Jilani karomahnya diriwayatkan mutawatir. Mutawatir itu apa? Diriwayatkan orang banyak yang melebihi riwayat masyhur. Satu orang gharib, dua orang aziz, tiga orang masyhur. Katanya Ustaz Somad datang malam ini ke Kumpeh. Siapa yang bilang? Kawan aku. Berapa orang? Satu. Gharib. Katanya datang Ustaz Somad malam ini ke Kumpeh. Kata siapa? Kawanku sama adik kelasku, Aziz. Katanya Ustaz Somad datang malam ini ke Kumpeh. Berapa orang? Kawanku, emakku, calon biniku. 3 orang. Masyhur. Tapi berita tentang kedatangan malam ini, Ustaz Somad akan datang ke Kumpeh Darut Tauhid, ceramah maulid Syekh Abdul Qadir Jilani, haul Syekh Abdul Qadir Jilani. Berapa orang yang meriwayatkan? Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, YouTube, Telegram, miligram, kilogram. Mutawatir, disepakati orang.
Istilah itu namanya mutawatir. Jelas? Satu orang gharib, dua orang aziz, tiga orang masyhur, empat orang, 10 orang, 40 orang, 100 orang, 300 orang mustahil berdusta. Maka riwayat itu disebut dengan mutawatir. Ada ahli hadis yang sangat selektif, namanya Imam Az-Zahabi. Zahab artinya emas. Zahabi, Imam Az-Zahabi. Nama kitabnya Syiar A'lam An-Nubala. Ditulisnya di dalam biografi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam, lupa pula namanya. Hadis-hadis yang ada dalam kitab Al-Mustadrak riwayat Imam Al-Hakim. Walaupun Imam Al-Hakim mengatakan hadis ini sahih, tidak boleh diterima kalau tidak disahihkan oleh Imam Zahabi. Imam Zahabi ketat dalam masalah riwayat hadis. Imam Zahabi ketat dalam masalah biografi ulama. Dan Imam Zahabi memuji Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada Imam Zahabi, ahli hadis, ahli biografi, mengakui Syekh Abdul Qadir Jilani. Ada ustadz yang belajar bahasa Arabnya 2 SKS, itu pun online. Tiba-tiba ceramah mengatakan, menurut saya Syekh Abdul Qadir Jilani ini diragukan kewaliannya. Maka kita angkat tangan, Pak Ustadz, sayalah yang meragukan kewalian Bapak. Bapak ini wali murid apa wali kelas? Ulama-ulama besar dalam sejarah Islam mengakui Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, menceritakan karamah Syekh Abdul Qadir Jilani dalam 60 menit. Bahasa Arabnya mustahilun. Mustahil. Kalau bahasa kampung kami impossible. Abdul Somad hanya mampu menceritakan seupil, segelintir, 0,05%. Makanya nanti kalau ada maulid dimanapun, di majelis habaib, di majelis pondok pesantren, maulid Isra Mi'raj, nuzul Quran, haul, sebenarnya itu adalah majelis ilmu. Haul siapapun datanglah. Kenapa? Karena di dalamnya ada ilmu, di dalamnya ada barokah, di dalamnya ada limpahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang stres, tak bisa tidur, insomnia. Begitu pengajian, itu menunjukkan hatinya tenang. Jangan marah. Kalau ada kawan tertidur, bisikkan ke dia, tidurlah. Berarti kau sedang dalam ketenangan. Malaikat sedang mengepakkan sayapnya. Tak lama lagi dipukulkan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi saya mulai jam setengah 10. Jam 10.30 selesai. 60 menit. Sesuai dengan kode etik 600 ml. Ada seorang laki-laki namanya Abu Bakar Al-Imad. Abu Bakar Al-Imad. Dalam hatinya dia ragu tentang akidah. Dalam masalah akidah dia ragu. Maka dia datang ke majlis Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Begitu sampai ke majlis Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Aqidatuna aqidatus salafis salih was sahabah. Akidah kita adalah akidah para sahabat Nabi dan salafus salih. Berkata dalam hati Abdul Qadir Al-Iman, tahu dia. Dari rumah dia bertanya-tanya, macam mana akidahku? Macam mana akidahku? Begitu sampai di majlis Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, langsung Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, aqidatuna aqidatu ahli sunnah, aqidatu salafis salih wa aqidatus sahabah. Akidah kita adalah akidah sahabat Nabi dan akidah salaf. Yang dimaksud dengan salaf adalah 3 abad pertama. Abad 1, abad 2, abad 3 namanya salaf. Kalau ada orang sekarang mengaku salaf, itu namanya salaf gatal-gatal.
Kau ngaji sama siapa? Sama Kiai Haji Solahuddin Sarkawi. Oh, jangan ngaji sama dia, ngaji sama guru kami. Guru kami Ustadz Salaf. Berarti umur guru kau 1200 tahun. Karena salaf artinya khairul qurun qarni, sebaik-baik abad adalah abadku. Tsummal ladzina yalunahum, seabad sesudah itu. Tsummal ladzina yalunahum, seabad sesudah itu. 3 abad pertama disebut dengan salaf, bukan salaf. Salaf. 3 abad pertama, abad 1, abad 2, abad 3 salaf. Sedangkan kita ini disebut pengikut salaf. Apakah kita pengikut salaf? Ya, kita mengikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i salaf. Apakah Imam Syafi'i salaf? Imam Syafi'i salaf karena dia meninggal tahun 204. Ingat itu, 204. Apakah 204 masuk 3 abad pertama? Masuk. Memang susah ngingat kalau belum makan malam. Kita ikut Imam Bukhari. Apakah Imam Bukhari salaf? Imam Bukhari meninggal 256. Apakah 256 masuk 3 abad? Ustaz mau nunjukkan cincinnya. Oke. Kita ikut Muslim, Bukhari, Muslim, Bukhari, Muslim, Bukhari, Muslim. Muslim meninggal 261. Apakah 261 masuk 3 abad pertama? Masuk. Maka kita pengikut salaf. Tapi kita bukan salaf. Ketika Abu Bakar Al-Imad dalam hatinya berkata-kata, bagaimana akidahku? Bagaimana akidahku? Datang dia ke majelis Syekh Abdul Qadir Jilani. Langsung Syekh Abdul Qadir Jilani berkata, belum lagi muridnya berkata, dia langsung mengatakan, aqidatuna aqidatus salaf wa aqidatus sahabah. Akidah kita mengikut salaf dan sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Apa maknanya? Karamah Syekh Abdul Qadir Jilani tahu apa yang ada di hati muridnya. Guru-guru sekarang pun tahu juga. Tengoknya murid, mau pipis kan? Kelamaan ceramah kan? Langsung dalam hati Abu Bakar Al-Imad berkata, kok tahu dia apa yang ada dalam hatiku ya? Kok tahu dia? Langsung menoleh. Ketika dia menoleh, mata Syekh Abdul Qadir Jilani pun menatap dia. Tadi dalam hatinya pertama ragu tentang akidah. Langsung dijelaskan Syekh Abdul Qadir Jilani. Dalam hatinya, kok bisa Tuan Guru ini tahu? Ditengoknya, mata Syekh pun menengok dua kali dia kena. Yang terakhir, apa kata Syekh Abdul Qadir? Tahu. Wah, ini yang tahu itu, bahwa kening Ustadz sudah berkeringat. Yang ketiga, kata Syekh Abdul Qadir Jilani kepada Abu Bakar Al-Imad, irji ila baitik qad raja'a abuk. Pulanglah kau ke rumah wahai Abu Bakar, karena ayahmu baru saja pulang di rumah. Ayahnya sudah lama keluar kota dan dia tidak tahu sekarang pulang atau tidak. Saat itu apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Pulanglah engkau wahai Abu Bakar Al-Imad, karena ayahmu sudah berada di rumah. 3-0 dia kena. Pertama, masalah akidah. Kedua, tatapan mata menoleh. Yang ketiga, Syekh Abdul Qadir Jilani menyuruh dia pulang karena ayahnya baru saja pulang ke rumah. Riwayat lain, Syekh Abdul Qadir Jilani punya seorang murid. Muridnya ini sangat suka ikut pengajian. Syekh Abdul Qadir Jilani pagi, petang, siang, malam dia ikut pengajian. Akhirnya suatu malam muridnya ini mimpi basah, mimpi kena hujan. Maaf cakap mimpi basah. Junub dia. Musim dingin di Arab itu dingin minta ampun. Mau mandi tak ada air hangat. Mau cepat ikut pengajian. Akhirnya dia pun datang ke pengajian dalam keadaan junub. Apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani?
hadarta majlisi wa anta junub, kau hadir ke majlisku dalam keadaan junub wahai fulan bin fulan, dan engkau tak mandi karena takut kedinginan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di antara karamah-karamah beliau yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karamah berikutnya, suatu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan kepada murid-muridnya, ayo kita keluar, ayo kita keluar. Muridnya satu persatu keluar, satu persatu keluar. Jumlah muridnya 300 orang. Keluar. Setelah habis semua muridnya keluar, atap pun jatuh. Tak sama macam berita kemarin sore, 3 anak SD pecah kepalanya gara-gara atap jatuh. Dari mana dia bisa tahu itu? Sekarang ada juga orang yang bisa tahu apa yang terjadi akan datang, tapi dia tahu karena dari setan. Makanya beda Syekh Abdul Qadir Jilani dengan yang lain. Syekh Abdul Qadir Jilani yang kitabnya dikaji oleh Tuan Guru Kiai Haji Salahuddin Sarqawi, Al-Fathur Rabbani. Fatah, terbuka pintu hati, terbuka kasyaf hijabnya. Tapi Rabbani, Al-Fathur Rabbani, terbuka dari Allah. Karena ada satu lagi namanya Al-Fathus Syaitani, terbuka karena dari setan. Ustaz Abdul Somad, ya, saya mau tanya sama Ustaz pertanyaan khusus, boleh? Boleh. 3 mata Pak Ustaz. Oke. Apa pertanyaannya? Saya ikut majelis zikir Ustaz Somad. Terus setelah ikut majelis zikir ini, saya bisa tahu semua apa yang berada di balik dinding. Apa yang ada di balik dinding saya tahu Ustaz Somad. Takut pula saya dia tahu apa yang ada di balik dinding. Tamu yang mau datang hari ini ke rumah, saya tahu Ustaz Somad. Ini jamaah true story, kisah nyata, habis pengajian di sekolah ilmu kesehatan. Habis pengajian datang ibu-ibu bawa tasbih kayu. Ustaz Somad, saya mau menanya khusus dengan Ustaz, 4 mata. Oke. Saya bisa tahu tamu yang mau datang. Kalau saya bawa mobil lewat bukit, di balik bukit itu bisa nampak saya mobil Pak Ustaz. Saya tanya, ibu jawab jujur. Ya. Setelah ibu bisa tahu apa yang ada di balik dinding, apa yang ada di balik gunung, tamu yang mau datang makin ingat Allah atau makin lalai? Jawab. Jangan jujur, jangan bohong. Makin ingat Allah atau makin lalai? Terus terang Pak Ustaz, sejak dapat ini saya lalai, sibuk memikirkan apa yang ada di balik dinding. Ketahuilah bahwa ini adalah Al-Fathus Syaitani, bukan Fathur Rabbani. Inilah yang dikhawatirkan kalau orang beramal tapi tidak berilmu. Alhamdulillah di Jambi tidak akan terjadi Al-Fathus Syaitani. Kenapa? Karena di pesantren Kumpeh Darut Tauhid, itu yang disebutkan oleh Pak Hasan Basri Agus tadi, yang awalnya hanya beberapa orang, sekarang 500 orang yang aktif maupun yang pensiun. Pensiun aktif alhamdulillah, masih aktif, masih kerja, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, anggota dewan masih aktif ngaji, alhamdulillah. Sudah pensiun ngaji, ya tak apa-apalah. Sudah pensiun tak juga ngaji, innalillah. Dan di majelis 500 orang. Tidak akan terjadi di Jambi Fathus Syaitani. Kenapa? Karena mereka Suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jilani berjalan musafir, perjalanan panjang. Tiba-tiba nampak di atas langit terang benderang cahaya. Lalu keluar suara dari cahaya itu. Ya Abdul Qadir Al-Jilani, wahai Abdul Qadir Al-Jilani, ahlaltu laka kulla syai'in, kuhalalkan kepada engkau segala yang haram-haram. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Uskut ya syaitan, diam kau setan. Dari mana Syekh Abdul Qadir Jilani tahu bahwa itu setan? Andai Abdul Somad lah yang mengalami itu. Tiba-tiba pas jalan di Jambi, tadi baru pulang dari apa tadi namanya Bang Chan?
Simbur naik. Pulang dari Simbur naik, gelap. Tiba-tiba datang cahaya. Hai Abdul Somad, kuhalalkan kepada engkau segala yang haram. Wow, kau tahu yang ku mau. Tapi Syekh Abdul Qadir Jilani, begitu datang cahaya dan suara berkata, sudah kuhalalkan segala yang haram kepada engkau. Apa kata dia? Uskut ya syaitan, diam engkau hai setan. Dari mana dia tahu bahwa itu setan? Karena yang menghalalkan yang haram adalah kerja setan. Kedatangan Nabi Muhammad SAW menunjukkan ini halal, ini haram, ini boleh, ini tak boleh. Tiba-tiba dihalalkannya semua. Itulah makna satu orang alim lebih ditakuti setan daripada 1000 ahli ibadah. Tapi jangan gara-gara ini besok tak sembahyang. Jangan gara-gara ini besok tak sholat sunat. Begitu diajak kawan, ayo sholat sunat duha. Lebih baik berilmu daripada banyak ibadah. Nah ini pun setan juga ini. Suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jilani berzikir di masjid di Baghdad. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Tiba-tiba datang suara, hai Abdul Qadir Al-Jilani, aku adalah Allah. Aku sudah meridaimu, kau kuangkat menjadi wali-walimu, dan hari ini kuhalalkan segala yang haram bagimu. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dari mana dia tahu itu setan? Karena mengaku Allah, walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un, wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil. Itulah pentingnya ilmu. Banyak sekarang orang taubat beramal, tidak berilmu, tidak berguru. Taubat beramal, beramal, tidak berilmu, tidak berguru. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru, maka setanlah gurunya. Maka ngaji. Yang belum ngaji, mudah-mudahan ini malam pertama dia ngaji di majelis haul Syekh Abdul Qadir Jilani. Nanti pengajian berikutnya Al-Fathur Rabbani ikut. Apa arti karomah itu Pak Ustaz? Kalau Nabi diberi kelebihan namanya mukjizat. Kalau wali diberi kelebihan namanya karomah. Kalau orang biasa diberi kelebihan namanya ma'unah. Ma'unah itu pertolongan. Misalnya jalan kaki 10 orang, yang 9 ditabrak truk, dia hidup sendiri, itu namanya ma'unah. Bukan supir lupa. Ma'unah, diberikan Allah umur panjang supaya bertobat. Yang lain itu syahid kalau dia niatnya baik.